Oke, jadi kita lanjutkan materi struktur kita. Hari ini kita ada di chapter ke-6 dan di chapter ke-6 ini nanti pembahasan kita adalah mengenai adjektif atau kata sifat ya, teman-teman. Di bab yang namanya phrasing atau caranya membuat frasa. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu sedikit mengenai chapter 1 sampai 5. Jadi di chapter 1 sampai chapter 5 kita sudah belajar mengenai pembuatan kalimat ya atau sentencing. Yang mana kalimat itu wajib punya yang namanya subjek dan predikat. Oke, kemudian subjek predikat itu di kalimat boleh muncul lebih dari satu atau cuma satu aja nggak apa-apa. Oke, tapi kalau dia muncul lebih dari satu, misalkan mau ada 2 subjek 2 predikat, syaratnya nanti kita akan membutuhkan yang namanya conjunction atau kata hubung. Jadi kata hubung atau conjunction di kalimat itu tidak wajib ada. Dia menjadi wajib ada ketika tergantung jumlah subjek predikatnya, seperti itu. Oke, kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan kalau titik-titiknya, misalnya teman-teman nggak punya subjek predikat, berarti butuh subjek predikat. Nah, tapi titik-titiknya bukan di awal kalimat, tapi di tengah-tengah kalimat. Nah, maka teman-teman harus cek dulu sebelumnya titik-titik ada apa. Siapa tahu itu adalah penanda inversi ya, yaitu ada 6 penanda inversi yang kita sudah pelajari di hari keempat. Oke, maka nanti cari jawaban yang predikat dulu baru subjek, seperti itu. Kemudian ada bentuk kalimat yang unik lagi namanya double komparatif. Caranya kita bilang semakin A, semakin B. Yaitu rumusnya the more apa, the more apa. Seperti itu ya. Nanti kita biasanya disuruh nyari salah satunya. The more yang salah satunya. Walaupun soal ini nggak pernah keluar di soal ITS, tapi di soal prediksi TOEFL ITP ini sering sekali muncul ya teman-teman. Kemudian, nah itu tadi adalah materi yang kita sudah pelajari hari pertama sampai hari kelima mengenai pembuatan kalimat. Nah, sebelum kita lanjut ke hari ke-6 mengenai frase yang pertama yaitu penggunaan kata sifat, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman, clear ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan materi hari ke-6, yaitu kita nanti akan belajar yang namanya adjektif atau kata sifat. Oke, tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan frase, teman-teman. Frase itu apa? Jadi di sentencing kita sudah belajar yang namanya sentence atau pembuatan kalimat, yaitu SPOK ya. Tapi yang wajib ada itu cuma SP-nya, teman-teman. Objek itu tergantung predikatnya. Nah, keterangan itu boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Dan ada berapapun keterangan nggak masalah ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai phrasing. Phrasing itu adalah caranya membuat frase. Nah, frase itu apa sih? Frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di kalimat. Nah, mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya, subjek itu kok bisa panjang banget? Predikat itu kok bisa panjang banget? Objek itu bisa panjang banget, keterangan juga bisa panjang banget. Nah, itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Jadi ada lebih dari satu kata yang membuat satu kesatuan. Nah, itu nanti menempati satu posisi kalimat, entah sebagai subjek, entah sebagai predikat, entah sebagai objek atau sebagai keterangan ya. Nah, untuk apa namanya, ilustrasinya saya akan menggunakan sebuah contoh. Misalnya saya punya kalimat utuh, I saw a man on that bench last night. Kalau diartikan, tadi malam saya melihat seorang seorang pria di bangku itu. Atau saya melihat seorang pria di bangku itu tadi malam. Nah, ini kalau kita pecah bagian kalimatnya atau posisi kalimatnya ya, SPOK-nya, itu nanti akan menjadi subjeknya adalah I, predikatnya adalah saw, objeknya adalah a man, adverb atau complement atau keterangan ya, itu adalah on that bench, itu keterangan tempat, last night, itu keterangan waktu. Nah, kalau kita lihat di situ subjek hanya terdiri dari satu kata yaitu I. Berarti ini bukan frase ya, teman-teman, karena pengertian frase tadi adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Berarti ini bukan frase, ini hanya kata saja. Memang kata ganti atau pronoun itu tidak bisa ditambah-tambahi sesuatu, ya. Kemudian yang di predikat ada so. Nah, ini verb 2. Mirip dengan pronounnya di subjek tadi. Verb 2 itu dia hampir nggak bisa ditambahi sesuatu. Walaupun ada yang bisa, ada yang tidak ya. Yang menambahkan dengan predikat. Tapi di sini bentuknya so itu hanya satu kata, teman-teman. Kayak so gitu aja, nggak ada auxiliary-nya, nggak ada keterangan yang menjelaskannya. Berarti predikatnya hanya berupa kata saja. Nah, tapi kalau kita lihat ke objek, objeknya itu berupa dua kata, teman-teman, yaitu a sama man. Seorang pria, yang mana objek itu harusnya sama kayak subjek, dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Nah, berarti inti dari objeknya adalah kata man.
dia dijelaskan dengan kata artinya seorang. Nah, inilah yang disebut dengan frase. Jadi ada minimal 2 kata yang menempati satu posisi kalimat. Dan yang terakhir ada keterangan. Nah, keterangannya ada 2, teman-teman. Ada on that bench, di bangku itu keterangan tempat ya. Sama last night, tadi malam, itu keterangan waktu. Nah, mereka berdua dua-duanya ini adalah frase juga. Jadi frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat seperti itu. Nah, untuk pembahasan frase yang pertama, kita akan mempelajari fungsi kelas kata kata sifat atau adjektif. Nah, kata sifat atau sifat ya, teman-teman, yang punya sifat itu cuma benda. Jadi fungsinya kata sifat itu hanyalah menjelaskan kata benda. Fungsinya adjektif menjelaskan noun. Jadi fungsi kata sifat itu cuma satu ya, yaitu menjelaskan kata benda. Oke, contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, rumah yang besar itu. Nah, itu ada kata sifat yang besar, menjelaskan kata benda rumah. Yang besar apanya? Rumah. Pria yang tampan. Yang tampan itu sifat, menjelaskan kata benda pria. Kemudian mobil yang mewah. Yang mewah itu sifat, menjelaskan kata benda mobil. Seperti itu. Jadi fungsi kata sifat itu adalah menjelaskan kata benda. Dan kalau dalam bahasa Indonesia, urutan ketika kata sifat nempel dengan kata bendanya, itu adalah kata bendanya dulu, baru kata sifat. Itu kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini dibalik, teman-teman. Jadi urutannya adalah kata sifat dulu, baru kata benda itu di terakhir. Oke, jadi di belakang. Kalau dia mau dijelaskan oleh kata sifat dan kata sifatnya itu nempel dengan kata bendanya. Jadi untuk bilang rumah yang besar itu, dari itunya dulu. Jadi bahasa Inggrisnya adalah the big house. Misalnya pria yang tampan itu, the handsome man, gadis yang cantik itu, the beautiful girl, seperti itu. Jadi urutannya adalah sifat dulu baru kata bendanya kalau dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk kata sifat dalam bahasa Inggris itu dikategorikan menjadi 3, teman-teman. Ada 3 jenis kata sifat di dalam bahasa Inggris. Ini juga sudah diurutkan ya, karena mereka bisa muncul lebih dari satu. Misalkan ada determiner, ada descriptor, ada non-adjunct itu nggak apa-apa. Oke, dan urutannya sudah seperti ini. Jadi determiner yang paling depan, kemudian deskriptif atau epithet, kemudian non-adjunct, baru kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, untuk determiner sendiri itu apa sih? Determiner itu adalah jenis kata sifat yang dia tidak bisa berdiri tanpa kata benda, teman-teman. Alias selalu butuh kata benda di setelahnya. Oke? Jadi untuk contoh determiner ini adalah yang menentukan bendanya itu apakah jelas ataukah tidak. Nah, kenapa saya bilang yang menentukan? Karena namanya aja determiner dari kata determine. Artinya menentukan, teman-teman. Maksudnya kata sifat yang termasuk ke dalam determiner ini nanti dia akan membentuk atau menentukan bendanya itu apakah jamak, apakah tunggal, apakah harus jelas ataukah tidak. Nah, itu nanti dari determinernya ini. Oke. Nah, untuk yang pertama jenis determiner itu yang menentukan bendanya jelas atau tidak. Kalau bendanya jelas, misalnya matahari, itu kan udah jelas. Kalau kita bilang ke orang misalnya tentang matahari, orang pasti tahu matahari yang mana yang kita maksud. Oke, yaitu yang di atas yang panas itu. Nah, itu karena sudah jelas kita harus pakai the sun. Misalnya samudra Antartik. Nah, itu kan cuma satu, nggak ada yang lain. Kalau ada orang bilangin samudra Atlantik, pasti ya cuma samudra itu, Atlantik itu nggak ada samudra Atlantik yang lain. Maka untuk bilang samudra Antartik, the Antarctic. Seperti itu. Jadi the itu untuk yang sudah jelas. Oke. Kalau bendanya belum jelas yang mana, orang yang kita ajak omong nggak tahu bendanya di mana atau yang mana, kita pakainya atau an. Dan atau an ini terbatas, teman-teman, penggunaannya. Dia hanya bisa dipakai untuk menjelaskan kata benda atau noun yang jumlahnya satu atau tunggal. Contohnya a house. Misalnya an ant, seekor semut. Seperti itu. Tapi kalau kata bendanya jamak ya nggak boleh pakai atau an. Ya, atau apalagi kata bendanya yang nggak bisa dihitung. Misalkan air. Kita nggak bisa bilang a water yang artinya sebuah air, nggak bisa. Oke, kalau ada orang Inggris bilang a water itu maksudnya bukan air tapi satu botol air kayak gitu. Jadi satu kesatuannya seperti itu. Jadi karena memang harus kita hubungkan dengan konteks, teman-teman.
Tapi kalau air secara luas kita nggak bisa bilang sebuah air, dua buah air nggak bisa. Jadi pakai en nggak bisa ya. Kemudian berikutnya yang menentukan bendanya itu apakah jauh dari yang ngomong ataukah dekat dari yang ngomong. Oke, jauh itu maksudnya itu. Caranya kita menambahkan itu ke kata bendanya. Misalnya rumah itu, that house. Rumah-rumah itu, those houses. Jadi those itu untuk bilang itu ketika bendanya banyak, ya. Atau kalau saya balik, kalau ada those, maka kata benda setelahnya harus jamak. Seperti itu. Nah, kalau bendanya dekat dengan yang ngomong, misalnya mau bilang rumah ini, itu this house. Kalau rumah-rumah ini jamak ya kata bendanya, maka pakainya yang this, tulisannya pakainya e. Jadi ini memang kebalik teman-teman. Tulisannya i bacanya e, tulisannya e bacanya i. Jadi ini this, ini this. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kepemilikan. Jadi punya siapakah bendanya itu? Contohnya punyaku, misalnya my house, rumahku. Rumahmu, your house. Rumah mereka, their house. Rumah kami, our house. Rumahnya dia perempuan, her house. Rumahnya dia laki-laki, his house. Rumahnya dia, misalkan kucing ya, its house. Dan dia cuma satu. Misalnya, nah kata benda juga bisa dijadikan kepemilikan. Bisa dijadikan kata sifat, caranya kita tambahkan tanda petik dan s. Oke, contohnya rekor dunia, the world's record, seperti record ya. Kemudian misalkan teorinya Darwin, Darwin's theory, seperti itu. Kemudian nah untuk determiner yang dikotakin oranya ini, yang 3 yang awal ini teman-teman, kita hanya bisa memilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Jadi misalkan ada kata benda house, kita mau menjelaskan pakai the. Ya sudah pakai the aja. Kita nggak boleh sesudah pakai the ditambahkan misalkan that. Itu nggak bisa teman-teman. That house. Itu nggak bisa. Atau that the house. Nah kalau teman-teman menemukan that the house. That-nya itu bukan adjective tapi conjunction. Ya, that itu memang dia punya 2 kelas kata. Dia bisa 3. Dia bisa jadi adjective, bisa jadi kata ganti atau pronoun, juga bisa jadi conjunction. Masing-masing artinya beda. Oke, penggunaannya juga beda karena kelas katanya beda. Seperti itu. Kemudian determiner tidak berhenti di 3 ini ya, masih ada lagi. Yang berikutnya untuk determiner yang numeral atau angka. Nah, angka ini yang pertama menunjukkan urutan bendanya yang keberapa. Contohnya bendanya yang pertama misalkan the first, misalnya anak pertama, the first child. Anak kedua, the second child. Anak ketiga, the third child, dan seterusnya. Oke, pokoknya urutan itu miliknya yang numeral yang ordinal ya. Dan dia termasuk ke dalam determiner. Kemudian yang berikutnya ada juga numeral yang menunjukkan jumlah. Jadi angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Apakah dia tunggal, apakah jamak. Contohnya one. Misalnya satu rumah ya one house. 2 rumah ya two houses. Nah itu nanti menentukan bendanya harus tunggal atau jamak ya teman-teman. Kemudian ada three houses. Many houses. Few houses. Most, artinya di sini kebanyakan ya atau hampir semua. Most houses. A number of, sejumlah rumah. A number of houses misalnya. Sejumlah rumah seperti itu. Dan salah satu yang sering keluar untuk adjektif yang menunjukkan jumlah ini adalah kata no. Ini jarang orang tahu juga. No itu juga termasuk ke dalam kata sifat yang ke sini teman-teman. Masuk ke dalam kategori kata sifat yang numeral jumlah. Jadi no itu artinya tak satu pun. Contohnya no money. Nggak ada uang atau nggak punya uang. Misalnya saya nggak punya uang. I have no money. Saya nggak punya waktu. I have no time. Saya nggak punya ide. I have no idea. Jadi no itu kata sifat menjelaskan kata benda. Setelahnya pasti ada kata bendanya. Seperti itu. Dan yang terakhir caranya kita bilang yang lain ya, yaitu other. Sebentar, other. Nah, other sendiri itu nanti ada 3, ada 4 sebenarnya ya, yaitu other, another, the other, dan the other. Nah, cuma the other-nya ada 2 gitu aja. Other itu nanti bendanya harus jamak. Kalau bisa dihitung ya. Kalau nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Tapi kalau kata bendanya bisa dihitung itu nanti dikasih jamak. Nah, kalau another itu kan sudah ketambahan an, artinya sebuah, seekor, seorang. Maka nanti kata benda setelahnya harus satu atau tunggal, singular.
Kemudian berikutnya ada the other. Nah, kalau the other itu karena ada the-nya, the itu boleh diikuti jamak, boleh diikuti tunggal. Bebas. Intinya bendanya jelas saja. Kalau the itu kan untuk benda yang jelas, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah untuk penjelasan determiner. Jadi jenis-jenis kata sifat dan contoh-contohnya. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke adjektif yang berikutnya, yaitu deskriptif. Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung chat atau boleh juga unmute, oke? Kita lanjut dulu ke adjektif yang jenis kedua yaitu deskriptif atau epitet. Nah, kalau determiner tadi adalah jenis kata sifat yang nggak bisa tanpa kata benda alias selalu butuh kata benda. Nah, kalau deskriptif sama epitet ini jenis kata sifat yang boleh berdiri sendiri tanpa kata benda, boleh juga nempel dengan kata benda yang dijelaskan di sebelumnya. Oke, jadi jenisnya adalah deskriptif. Untuk deskriptif ini, teman-teman, itu dikategorikan menjadi 8 dan sesuai urutannya ya. Kalau mereka ada lebih dari satu, itu urutannya seperti ini. Yang pertama, yang paling umum ya, yaitu karakteristik sama kualitas bendanya bagaimana. Misalnya epic, luar biasa, expensive, mahal, famous, terkenal, kind, baik hati. Kemudian semakin ke bawah itu semakin sempit, semakin spesifik informasi mengenai kata bendanya. Nomor 2 ini adalah ukuran bendanya atau size. Contohnya ada gigantic, raksasa, large, besar, tiny, sangat kecil, microscopic, mikroskopis, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini ada 2 kategori jadi 1 nomor, teman-teman, yaitu umur dan suhu. Nah, kenapa kok mereka padahal beda tapi dijadikan satu? Karena mereka boleh ditukar-tukar. Boleh umur dulu, boleh suhu dulu. Bebas. Ya, kalau misalkan ada dua-duanya. Seperti itu. Nah, contoh untuk umur kita punya archaic sama ancient. Itu very old, artinya sangat tua. Atau kuno, seperti itu ya. Contohnya temperature atau suhu kita punya hot, panas, cold, dingin, cool, sejuk, warm, hangat, dan seterusnya. Kemudian nomor 4 ada verb ing dan verb 3. Nah, ini namanya adalah participle. Nah, ini sekarang menjawab teman-teman. Kenapa kok verb ing yang berdiri sendiri dan verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya itu nggak bisa jadi predikat. Karena sebenarnya kalau verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa predikat sebelumnya itu nanti kelas katanya berubah. Bukan lagi verb teman-teman. Oke, tapi dia bisa saja jadi adjektif. Seperti itu. Dan adjektif atau kata sifat tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada bentuk atau shape dari bendanya. Contohnya oval, rectangular, square, cubic, tubular, dan seterusnya. Kemudian nomor 6 itu ada warna bendanya bagaimana. Misalnya warnanya marun, ada violet, ada indigo, purple, silver, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh asal bendanya atau lokasi bendanya kalau bendanya nggak bisa dipindah ya. Misalnya pagoda, nah itu Chinese pagoda atau Japanese pagoda itu kan nggak bisa dipindah-pindah. Tapi kalau bendanya bisa dipindah berarti itu asal bendanya. Misalkan Chinese food, makanan dari Cina seperti itu. Japanese food, makanan Jepang. English, misalkan English food, makanan Inggris dan seterusnya. Oke. Dan yang terakhir itu adalah bahan. Bendanya itu dibuat dari apa? Dan ini nggak semua kata benda memiliki bahan ya. Contohnya manusia kita nggak bisa. Walaupun sebenarnya ada. Manusia itu dibuat dari apa ada. Tapi nggak enak. Masa manusia itu bahannya adalah kan nggak enak kayak gitu. Jadi hanya untuk beberapa kata benda aja. Makanya saya bilang tadi dari awal ke bawah itu semakin spesifik. Semakin sempit idenya ya. Nah ini adalah bahan benda atau material. Contohnya wooden dari plastik. Wooden dari kayu, maaf. Plastik dari plastik, metal dari logam, paper dari kertas, fiber dari serat. Dan seterusnya, contohnya ya. Nah itu tadi adalah jenis kata sifat yang deskriptif atau epitet. Jadi urutannya determiner dulu, pilih salah satu dari yang di kotak coklat. Kemudian kalau mau diikuti determiner lagi juga boleh, urutannya seperti ini. Kemudian setelahnya deskriptif nggak apa-apa ya, urutannya seperti ini. Dan yang terakhir untuk jenis kata sifat yang jatuh sebelum kata benda, itu adalah noun adjunct. Boleh juga disebut dengan noun adjektif. Intinya adalah
jenis kata sifat ini adalah kata sifat yang wujudnya berupa kata benda, tapi fungsi di kalimat itu dia menjadi kata sifat. Jadi ada kata benda tapi menjelaskan kata benda lain, teman-teman. Nah, yang harusnya menjelaskan kata benda kan adalah kata sifat. Tapi ini kata benda. Kata benda bisa dibilang kata benda mencuri fungsinya kata sifat. Kayak gitu ya. Nah, untuk noun adjunct sendiri itu dibagi atau dikelompokkan menjadi dua. Jadi ada kata noun adjunct itu yang dibuat dari kata benda murni atau kata benda asli. Contohnya adalah rak buku atau bookshelf. Nah, kalau kita ke toko membeli rak buku, itu kira-kira yang dikeluarin sama penjualnya rak atau buku, teman-teman. Kalau kita Pak beli rak buku, wujudnya rak atau buku? Hello, anybody there? Oke, rak ya, that's right. Jadi kalau kita beli rak buku, yang dikeluarkan sama orangnya adalah rak, bukan buku. Jadi di situ kata buku itu hanya menjadi penjelas kata benda rak saja. Inilah yang disebut dengan noun adjunct. Oke. Kemudian berikutnya contohnya ada pencil case, kotak pensil. Sama kayak rak buku tadi. Kalau kita beli kotak pensil ke toko alat tulis misalnya ya, sama bapaknya dikasih tempatnya pensil, bukan pensilnya. Walaupun di dalamnya kosong, tapi memang namanya itu kotak pensil. Nah, kata pensil untuk menjelaskan kata kotak inilah yang disebut dengan noun adjunct. Kata benda tapi mencuri fungsinya kata sifat, menjelaskan kata benda seperti itu. Dan contoh terakhir adalah baby powder, bedak bayi. Nggak mungkin kita beli ke toko, Pak beli bedak bayi, sama bapaknya dikeluarin bayinya. Kan nggak mungkin teman-teman, pasti dikeluarin bedak maksud saya wujudnya ya. Jadi kata bayi di kata bedak bayi itu hanya sebagai penjelas kata bedak saja. Seperti itu. Namanya noun adjunct karena bayi itu kata benda ya. Pensil kata benda, buku juga kata benda. Nah, noun adjunct sendiri juga bisa dibuat dari gerund. Nah, pengertian gerund sendiri adalah jadi kata benda yang dibuat dari kata kerja bentuk ing, jadi verb ing. Kayak gitu. Jadi verb ing tapi fungsinya sebagai kata benda. Nah, di sini fungsinya sebagai kata benda tapi benda yang noun adjunct. Contohnya adalah running shoes, sepatu lari. Contohnya lagi adalah washing machine, mesin cuci. Contohnya lagi adalah dining table, meja makan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis kata sifat dan urutannya ya, karena di soal structure TOEFL itu ada yang cuma pilihan jawabannya itu cuma satu kata adjektif itu seperti itu. Ada juga yang teman-teman disuruh untuk mengurutkan adjektifnya. Jadi agak panjang jawabannya. Semuanya adjektif tapi nanti A, B, C, D itu diacak gitu. Jadi teman-teman harus menentukan urutan. Ini nggak perlu dihafal. Saya sendiri juga nggak pernah ngafalin ya. Tapi hafal sendiri ketika teman-teman nanti hajar latihan. Sering-sering hajar latihan, buka catatan, hajar latihan, buka catatan, lama-lama hafal sendiri. Apalagi catatan itu adalah teman-teman sendiri yang nulis. Jadi terekam di otak seperti itu. Jadi nggak perlu dihafal, silahkan difoto sambil mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain, boleh ditanyakan. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal mengenai kasus kata sifat ini atau adjektif ini. Alright? Jadi untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Sorry, itu masih ketinggalan ya coretannya. Alright? Caranya sama ya teman-teman, cari predikat dulu. Jadi chapter 1 itu adalah chapter yang akan kita pakai terus. Teknik yang paling penting karena subjek predikat adalah bagian paling penting di kalimat. Ya. Jadi cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah di situ ada kata aroused, artinya membangkitkan atau membangunkan gitu ya. Predikat, subjeknya adalah social crusade. Kenapa saya coret-coret? Saya kan punya ini ya teman-teman. Nah, predikat, subjeknya social crusade. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction juga. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah. Dan kalau kita lihat di ABCD itu semuanya hanya satu kata. Oke. Nah, karena titik-titiknya di sini di sebelumnya subjek, sebelumnya kata benda, ini adalah tempatnya kata sifat. Jadi kita cari ABCD yang kata sifat. Kebetulan di ABCD yang kata sifat cuma satu. Ada yang masih ingat? Atau ada yang tahu kira-kira ABCD yang kata sifat yang mana? Silakan. No. Ya, yang no ya. Yang alpha. That's right.
Nah, nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih besar dibandingkan ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran menuju Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ setelah koma ada predikat can achieve. Nah, sebenarnya sebelum koma ini kata benda, teman-teman. Greyhound itu kata benda. Dia sejenis anjing liar gitu ya. Kayak hyena setahu saya. Nah, tapi di situ nggak boleh. Subjek sama predikat kok dipisah dengan satu koma itu nggak boleh, teman-teman. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama informasi penting. Yang mana di kalimat harus ada dua-duanya itu. Sedangkan koma itu salah satu fungsinya adalah untuk satu memisahkan informasi yang sama, kalau predikat dengan predikat, subjek dengan subjek, dan nanti tetap ada fanbase juga ya, kalau lebih dari 2. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua adalah menambahkan informasi tambahan ke dalam kalimat. Tapi syaratnya itu nanti akan ada butuh satu koma lagi. Nah, berarti di situ kita butuh satu koma lagi. Nah, di pilihan ganda itu koma cuma satu, teman-teman. Oke, dan di situ kita belum ada subjek ya. Berarti jawabannya yang ada komanya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, yep, that's right, jawabannya delta. The fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, anjing tercepat atau namanya adalah greyhound dapat mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah Rache, kemudian ada conjunction that. Nah, ini conjunction-nya sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Kalau teman-teman ingat ketika kita belajar conjunction di chapter kedua ya, ada jenis conjunction selain fan voice yang saya tebelin warna hitam gitu dan saya buat miring, yaitu salah satunya conjunction that. Yang mana that ini uniknya, dia itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi conjunction tapi bisa sekaligus menjadi subjek. Nanti untuk aturannya kita akan bahas hari ke-10 ya. Nah, di situ ada predikat can move, teman-teman. Nah, artinya kalimat sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, berarti di sini kita tidak butuh kalimat lagi, atau kalau mau dimasukkan subjek predikat lagi harus ada conjunction lagi ya. Tapi di pilihan ganda itu nggak ada. Conjunction subjek predikat itu nggak ada. Berarti ini masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda yaitu race, otomatis di situ adalah tempatnya kata sifat. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke. Kalau yang bravo salahnya ada predikat lagi, pemborosan atau double ya. Kalau yang Charlie jelas banget di situ gede banget, although itu conjunction, kita nggak butuh conjunction lagi karena nanti akan ada 2 conjunction kalau kita masukkan Charlie. 2 conjunction aturannya kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Sedangkan Charlie nggak ada subjek predikat lagi, di soal cuma ada 2 subjek, 2 predikat. Charlie nggak boleh. Delta sama kayak Bravo ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, Rache is a wheel or bar that can move in only one direction. Kalau diartikan, sebuah kunci pas merupakan sejenis roda atau batang yang hanya bisa bergerak di satu arah saja. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan seperti biasa ya. Coba dulu teman-teman, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Ada 10 jawaban alfa, alfa dan semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Di situ ada predikat is also known. Is known ya sebenarnya auxiliary verb. Subjeknya adalah state, artinya negara bagian. Kemudian ada conjunction because. Subjeknya adalah Yoming women. Predikatnya adalah were. Otomatis kalimat sudah lengkap. Subject, predicate, conjunction, subject, predicate. Nah, di situ berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing.
Titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek. Itu tempatnya kata sifat. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Good job, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the state of Yoming is also known as the equality state because Yoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan, negara bagian Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan gitu ya, karena wanita-wanita Yoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut yang mengikuti pemilu, untuk mengikuti pemilu seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada 6 jawaban dari teman-teman, yaitu alfa, alfa, dan semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat begin, subjeknya adalah adult education, kata bendanya di education-nya. Sebelumnya subjek ada conjunction although. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Di setelah koma ada predikat lagi yaitu has taken. Subjeknya adalah chief growth. Nah, kalimat berarti sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Titik-titik berada di sebelumnya subjek chief growth. Artinya di situ tempatnya kata sifat. Nah, berarti jawabannya alpha. Oke, good job teman-teman. Kalau yang bravo salahnya ada conjunction lagi. Kalau ada 2 conjunction nanti kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Bravo nggak ada predikat lagi. Charlie juga sama, ada conjunction nggak ada predikat lagi. Delta malah ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction lagi. Nggak bisa jawabannya yang alpha. Nanti kalau kita baca, meskipun pendidikan bagi orang dewasa di Amerika Serikat bermula di zaman penjajahan, perkembangan pokoknya atau perkembangan utamanya telah terjadi sejak tahun 1920-an. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis dan ada 7 jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ cari predikat dulu, ada has been, subjeknya adalah chief material. Ada conjunction but ya, karena sebelumnya ada 1 koma di situ. Maka but ini sudah dipastikan menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, di situ ada subjek metal and stone, predikatnya adalah have also been used. Oke, otomatis di situ ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik berada di sebelum kata benda chief material, itu tempatnya kata sifat, dan otomatis jawabannya adalah yang delta. Oke. Nah, kalau yang alpha itu salahnya karena dia ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction lagi. Kalau yang bravo ada conjunction lagi tapi nggak ada subjek predikat lagi. Yang Charlie ada predikat lagi nggak ada conjunction lagi. Jawabannya adalah yang delta. Oke. Nah, nanti kalau dibaca dalam sejarah, bahan pokok untuk membuat furnitur atau perabotan adalah kayu. Namun logam dan besi juga pernah digunakan. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 7. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, 30 detik sudah habis. Dan ada 4 jawaban. Ada jawaban delta dan semua menjawab delta. Kita cek, teman-teman.
Di situ ada predikat dates back. Sebenarnya di dates-nya ya, verb SES. Subjeknya adalah map. Kemudian nggak ada conjunction, nggak ada subjek, predikat lagi, kalimat artinya sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ yang alfa nggak bisa karena verb 3 yang dia agak panjang tempatnya sebelum subjek itu nanti menjadi penanda inversi. Sedangkan di soal tidak diinversi. Alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek it, predikat was, tapi nggak ada conjunction, Bravo nggak bisa. Karena syarat ada 2 subjek, 2 predikat di kalimat akan membutuhkan 1 conjunction. Charlie sama kayak yang alfa, teman-teman. Ada verb 3 yang agak panjang, tempatnya sebelumnya subjek, nggak bisa. Kalau harus diinversi, nggak bisa kalau urut seperti ini, ya. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to about 3000 BC. Kalau diartikan, peta tertua yang pernah diketahui berasal dari sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Lanjut ke number 8. Silahkan, you have 30 seconds starting from now. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Ada 3 jawaban. Ya, semuanya menjawab delta. Ya, antara ya delta ya, hanya delta aja. Kita cek bersama, di situ ada predikat are called, subjeknya adalah depressions, dan nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, kalimat sudah lengkap. Sentencing nggak ada masalah, masalahnya berarti di phrasing. Titik-titik di sebelum kata benda di subjek dan itu tempatnya kata sifat, jadi jawabannya yang delta. Yang Bravo itu udah pasti salah karena kalau titik-titiknya di depan dan di pilihan gada diawali oleh predikat, fix jangan dipilih ya, pasti salah. Kalau yang alpha ada predikat lagi, nggak ada conjunction nggak bisa. Charlie ada conjunction, nggak ada predikat lagi nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan, cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Lanjut ke number 9. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, 30 detik sudah habis. Nah, ini lumayan nih, ada 10 jawaban. Dan ada jawaban alpha, ya semuanya menjawab alpha. Kita cek di situ ada predikat rejected, subjeknya futurism setelah 2 koma ya. Kemudian sudah nggak ada subjek predikat lagi, nggak ada juga conjunction yang menghubungkan 2 subjek 2 predikat. Kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda movement. Itu tempatnya kata sifat ya, berarti jawabannya yang alpha. Good job. Kalau yang Bravo salahnya ada conjunction, nggak ada subjek predikat lagi. Yang Charlie, nah hati-hati teman-teman, Charlie ini jebakan. Dia memang ada conjunction, subjek predikat lagi. Tapi ini nggak bisa. Oke, nggak bisa diartikan nanti. Nanti kalau diartikan, futurisme bahwa dia merupakan sebuah gerakan seni di awal abad ke-20-an. Nggak bisa. Oke, dan fungsinya nggak jelas. Nanti ya kita akan mempelajari mengenai klausa atau anak kalimat. Nah, intinya anak kalimat itu that di sini artinya adalah bahwa karena dia lengkap. Ada it sebagai subjeknya. Padahal kalau to be, kalau that yang artinya yang itu nggak boleh lengkap. Pasti subjeknya harus hilang kalau predikatnya to be. Seperti itu. Nah, nanti itu akan kita pelajari hari ke-10, teman-teman. Oke, intinya Charlie nggak bisa gitu ya. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca futurism, an early 20th century movement in art rejected all traditions and attempted to clarify contemporary life by emphasizing the machine and motion. Kalau diartikan, futurisme sebuah gerakan seni di awal abad ke-20 menolak semua tradisi dan berusaha untuk meramaikan kehidupan modern dengan cara menekankan pada mesin dan gerakan. Seperti itu. Oke, lanjut.
terakhir nomor 10 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat semuanya menjawab enggak semuanya. Ada jawaban bravo dan ada juga alfa ya. Mari kita cek. Seperti biasa perburuan pertama kita adalah cari kata kerja sebagai predikat. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 2 yaitu magnified artinya memperbesar teman-teman. Oke, ada objeknya di situ yaitu kata objek juga. Subjeknya adalah teleskop. Oke, kemudian sudah nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, berarti kalimat sudah lengkap ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda, telescopes, yang mana itu tempatnya kata sifat. Yang alpha nggak bisa karena conjunction di situ ya, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu. Yang bravo itu kata sifat, bravo kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. This di sini bukan kata sifat ya, teman-teman yang Charlie. This ini adalah kata ganti. This yang kata sifat, dia selalu butuh kata benda setelahnya. Misalkan this book is mine. Nah, baru this-nya itu kata sifat. Tapi kalau this berdiri sendiri terus diikuti predikat seperti ini berarti dia menempati satu posisi yaitu sebagai subjek. Dia kata ganti, teman-teman. Bukan kata sifat. Karena this itu yang artinya sama-sama ini punya dua kelas kata. Bisa kata ganti, bisa kata sifat. Itu penggunaannya beda. Bedanya kalau kata ganti harus berdiri sendiri, kalau kata sifat harus diikuti kata benda setelahnya. Seperti itu. Nah ini Charlie nggak bisa karena nggak ada conjunction. Kalau delta ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi di sini. Oke, berarti satu-satunya yang bisa jadi jawaban adalah yang bravo. Nah nanti kalau dibaca, the telescopes of the 1600s magnified object 33 times their original size. Kalau diartikan, teleskop dari tahun 1600 atau teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ke-6 ya, mengenai kata sifat. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, kita tutup ya, teman-teman. Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.